Hai hai hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni itu bermain di lapangan. Di dekat lapangan itu ada kolam ikan kecil adik-adik. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Yuk kita simak obrolan mereka adik-adik. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali Siti, jawab Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni adik-adik. Aku juga setuju denganmu Beni, ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Lalu di sini Beni dan Dayu melihat Edo membuang sampah di kolam itu adik-adik. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, kata Edo. Adik-adik di sini ya, Edo itu melanggar peraturan dengan membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah di kolam ikan adik-adik. Apakah di sekolah kalian ada kolam ikan? Jangan sampai ya kalian membuang sampah ke kolam ikan atau membuang sampah sembarangan. Nah, Edo ini juga meminta maaf atas kesalahannya adik-adik. Adik-adik, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi? Nah, peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tadi itu tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya, karena dengan membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan lingkungan kita kotor, bisa terjadi banjir, dan menjadi sarang penyakit juga adik-adik. Jadi jangan membuang sampah sembarangan ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Seperti teman-temannya Edo tadi melihat Edo melanggar peraturan. Apa yang harus kalian lakukan adik-adik? Ya, kalian harus berani menegur atau mengingatkan orang yang sudah melanggar peraturan. Tentunya mengingatkan dan menegurnya dengan baik dan sopan ya. Jadi harus berani adik-adik, kalau ada orang yang melanggar peraturan kita tegur atau kita ingatkan. Adik-adik, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita tadi, pada percakapan tadi. Nah, 2 hal penting itu, yang pertama dari percakapan tadi ya, kita itu harus merawat hewan dan tidak menyakiti hewan. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Adik-adik, coba kalian tuliskan dari percakapan tadi kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital. Nah, di sini Kak Citra sudah membuat percakapannya. Mana saja yang diawali dengan huruf kapital? Di sini Kak Citra akan menggarisbawahi. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian mana saja yang menggunakan huruf kapital. Nah, yang pertama ada kata Siti ya, diawali juga dengan huruf kapital. Lalu aku. Nah, ini di awal kalimat memakai huruf kapital juga. Jadi, ini juga di awal kalimat karena kalimat yang ini sudah diakhiri dengan tanda titik. Berarti ini kalimat yang baru adik-adik. Lalu ada kata Dayu. Ya, ada betul. Nah, betul di sini termasuk awal kalimat juga memakai huruf kapital. Lalu ada kata Siti. Nama orang, Beni nama orang. Selain ini di awal kalimat.
Lalu berikutnya jadi ya, jadi Dayu, aku, Beni ya, ikan ya, di sini ada kata ikan. Lalu ada Edo ya, Beni, Edo, itu karena awal kalimat Edo. Lalu ada oh, nah ini karena awal kalimat baiklah, maafkan. Nah, di sini adik-adik, ternyata banyak sekali penggunaan huruf kapital pada percakapan ini. Dari nama orang, lalu di awal kalimat juga menggunakan huruf kapital. Adik-adik, berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital itu digunakan pada apa? Yang pertama itu pada awal nama orang, lalu di awal kalimat, dan di awal menulis kalimat percakapan. Seperti tadi di awal kalimat percakapan itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Adik-adik, berikut adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Kalian juga bisa mewarnai di buku kalian ya, jika menurutmu itu sesuai dengan peraturan sekolah. Kita lihat di sini adik-adik ya, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mana yang mencoret-coret tembok kelas? Ya, ini adik-adik, ini termasuk hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh? Yang tidak boleh dilakukan adik-adik. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, gambar ini ya adik-adik ya, ini hal yang boleh dilakukan di sekolah. Melaksanakan tugas piket kelas. Ya, yang gambar ini, apakah ini boleh dilakukan di sekolah? Tentunya boleh adik-adik ya. Jadi kalian tahu mana yang boleh dilakukan di sekolah dan mana yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Adik-adik, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Nah, di sini ada teks yang akan kalian tulis kembali dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung adik-adik. Nah, di sini ada bacaannya nih ya. Tapi di sini belum memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya atau tanda bacanya. Ya, contohnya di sini nama Siti kok S-nya kecil, ya kan? Seharusnya memakai huruf kapital. Ya, Siti memelihara burung. Seharusnya di sini ada tanda baca titik. Ya, ini juga salah ini adik-adik. Nah, kita akan betulkan bersama-sama menggunakan huruf kapital ya. Di sini sudah Kak Citra tuliskan nih adik-adik. Siti memelihara burung titik. Ya, ada tanda titiknya. Lalu kalimat berikutnya, Siti karena nama orang harus diawali huruf kapital. Rajin merawat burung peliharaannya. Tanda titik lagi. Setiap hari. Nah, kata setiap ini karena di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Berikutnya, makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Makanan karena di awal kalimat harus memakai huruf kapital. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Pada karena di awal kalimat pakai P-nya besar. Minggu karena nama hari itu juga memakai huruf kapital atau huruf besar. Lani dan Siti ini juga memakai huruf kapital karena nama orang. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini nama orang juga sudah memakai huruf kapital. Coba adik-adik salin ya di buku tegak bersambung kalian. Adik-adik, Siti itu pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Nah, penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar ini. Ini adalah timbangan pasar ya adik-adik ya. Nah, sekarang
penjual biji jagung juga menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini disebut dengan timbangan kue ya, yang kita tahu timbangan kue. Nah sekarang adik-adik, karena tadi Siti sudah membeli pepaya, Siti lalu membeli 200 gram jagung. Nah penjual jagungnya menimbang dengan timbangan yang ini. Sekarang pertanyaannya adik-adik, menurut adik-adik, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Kak, yang lebih berat biji jagung. Salah adik-adik. Mengapa salah? Karena di sini satuannya berbeda. Pepayanya 1 kilogram, biji jagungnya 200 gram. Nah, untuk membandingkan mana yang lebih berat, harus disamakan dulu satuannya. Misalnya 1 kilogram pepaya itu sama dengan 1000 gram. Kita jadikan gram kan? Nah 1 kilogram itu kan 1000 gram. Nah sekarang kalau sudah sama nih satuannya, baru kita bandingkan biji jagungnya 200 gram. 1000 gram dan 200 gram lebih berat mana? Ya lebih berat yang 1000 gram, yaitu miliknya pepaya. Maka pepaya itu lebih berat daripada biji jagung. Jadi kalau belum sama satuannya jangan langsung dibandingkan adik-adik. Berikutnya, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat adik-adik? Nah, untuk yang mengukur benda lebih berat, karena di sini adalah timbangan gram, yang pastinya yang lebih berat itu bisa timbangan yang pasar ini ya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dari dua timbangan ini? Kalau yang timbangan pasar ini, untuk menimbangnya menggunakan anak timbangan atau biji timbangan. Kalau yang di sini untuk mengetahui hasil timbangan itu menggunakan angka yang di sini ya adik-adik ya, karena ini digital. Ada juga yang bentuknya memakai jarum juga. Nah, kalau perbedaan yang lainnya, ini timbangan pasar ini daripada timbangan kue ini lebih banyak akan menimbang yang ini, atau banyak benda-benda berat yang bisa ditimbang dengan timbangan pasar ini daripada timbangan kue ini adik-adik. Itu perbedaan dari dua timbangan tersebut. Adik-adik perhatikan tulisan di dalam kotak. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah 1000 gram itu dari mana? Ya ini 100 gram ditambah 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 100 gram. Totalnya sama dengan 1000 gram. Jadi adik-adik tidak perlu menghafalkan ini. Kalian yang penting tahu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah sekarang tadi adik-adik ya, timbangan besi atau timbangan pasar tadi bisa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka bisa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Sekarang kita akan memperkirakan berat benda pada gambar adik-adik. Kita akan melingkari ukuran berat yang menurut kita sesuai dengan gambar tersebut. Misalnya contoh yang pertama, ini adalah kentang. Kira-kira kalau kentang sebanyak ini, itu beratnya berapa adik-adik? 2 kg atau 200 gram? Nah 2 kg itu lebih berat adik-adik, karena 2 kg berarti 2000 gram dibandingkan 200 gram. Kalau kentang seperti ini kan berat adik-adik, berarti perkiraannya beratnya adalah sekitar 2 kg. Kita lihat gambar berikutnya. Ada semangkuk tepung. Tepung itu ringan adik-adik. Kalau hanya semangkuk tepung itu apakah beratnya 5 kg atau 500 gram? Menurut adik-adik berapa? Kalau hanya semangkuk itu ya beratnya sekitar 500 gram. Kalau satu karung baru mungkin 5 kg adik-adik. Karena tepung itu kan ringan, tidak seberat kentang adik-adik. Berikutnya ada gambar ikan. Wah ikannya agak banyak adik-adik. Ibu membeli titik-titik ikan. Menurut adik-adik kalau segini itu 1 kg atau 100 gram. Nah kalau banyak seperti ini tentunya
1 kilogram. Mungkin kalau hanya satu ikan itu mungkin beratnya 100 gram. Tapi kalau ikannya banyak seperti ini ya perkiraannya 1 kilogram. Gambar berikutnya ada coklat adik-adik. Nah, menurut kalian berat coklat di samping itu adalah berapa? 2 kilogram atau 200 gram? Ya, kira-kira di sini adalah 200 gram ya, karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Ini hanya sedikit coklat, jadi perkiraannya 200 gram bukan 2 kilogram. Kalau 2 kilogram itu kan 2000 gram. Ya tidak mungkin ini 2000 gram adik-adik. Ya, selanjutnya nih adik-adik ada gambar telur. Nah, kalau telur sebanyak ini menurut adik-adik itu ibu menyimpan berapa kilogram atau gram telur di dalam keranjang? Menyimpan 2 kilogram atau 100 gram? Kalau sebanyak ini otomatis 2 kilogram adik-adik, karena semakin berat. Kalau satu telur mungkin bisa 100 gram, tapi ini satu keranjang berarti 2 kilogram. Lalu berikutnya ada semangkok nasi. Kalau semangkok nasi ini beratnya itu 25 kg atau 250 gram. Wah, kalau 25 kg itu satu karung beras adik-adik. Kalau ini hanya semangkuk nasi ya sama dengan 250 gram. Jadi kalau bendanya itu semakin berat otomatis berat bendanya juga semakin tinggi. Tapi kalau benda itu semakin ringan ya berarti beratnya semakin ringan adik-adik. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.